Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas tryout premium 100 soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional part yang ke-8. Oke, langsung saja ke soal yang ke-61. Simpangan baku dari data 30, 40, 40, 45, 40, 45 adalah A. 5 akar 2, B. 5, C. akar 2, D. 2, atau E. 2 akar 5. Rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar dari sigma dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. X adalah data, X bar adalah rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Yang pertama kita lakukan ketika dihadapkan dengan soal simpangan baku adalah kita cari terlebih dahulu X barnya atau nilai rata-ratanya. X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan seluruh datanya. 30 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 40 ditambah 45 dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 ditambah 40 ditambah 40 tambah 45 tambah 40 tambah 45 menghasilkan 240 dibagi 6, coret, sisa 4, jadi 40. Ini adalah nilai dari X bar. Selanjutnya adalah kita cari sigma X dikurangi X bar pangkat 2. X yang pertama 30 dikurangi nilai X barnya 40 dikuadratkan ditambah data kedua 40 dikurang 40 X barnya pangkat 2 ditambah data ketiga 40 dikurang X barnya 40 dikuadratkan ditambah 45 dikurang 40 kuadrat ditambah 40 dikurang X barnya 40 kuadrat ditambah data terakhir 45 dikurang X bar 40 dikuadratkan. Setelah itu kita kurangi lalu kita kuadratkan. Tapi ada cara yang lebih mudah agar teman-teman tidak banyak menulis dan menghitung seperti ini. Caranya adalah kita hilangkan saja data yang nilainya 40. Kenapa dihilangkan? Karena data yang 40 ini nilainya sama dengan nilai rata-ratanya 40. Karena nanti data yang nilainya 40 jika dikurangi dengan nilai rata-rata yang 40, maka hasilnya akan 0. 0 dikuadratkan juga tetap 0. Maka dari itu langsung saja kita coret dan kita tidak perlu lagi menghitung data yang 40 ini. Kita langsung saja hitung yang 30, 45, dan 45. 30 dikurangi X barnya 40 dikuadratkan ditambah 45 dikurang 40 dikuadratkan ditambah 45 dikurang 40 dikuadratkan. 30 kurang 40 min 10
kuadrat ditambah 45 dikurang 40 5 kuadrat ditambah 45 dikurang 40 5 kuadrat sama dengan min 10 kuadrat 100 ditambah 5 kuadrat 25 ditambah 5 kuadrat 25. 100 ditambah 25 ditambah 25 150. Ini adalah nilai sigma X dikurang X bar kuadrat. Setelah kita dapatkan ini, kita masukkan ke rumusnya. S sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N. Akar dari sigma dalam kurung X dikurang X bar kuadrat 150. N banyaknya data ada 6. Akar dari 150 per 6 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. Jadi 50 per 2. Sama dengan akar dari 50 bagi 2, 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang ke-62. Sinar ultraviolet bisa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Berikut ini yang termasuk bahaya sinar ultraviolet adalah A. Pusing-pusing, B. Diare, C. Kanker darah, D. Mutasi gen, atau E. Kanker kulit. Jawaban yang benar adalah yang E, kanker kulit. Bahaya sinar UV bagi kesehatan: 1. Kulit terbakar. 2. Memunculkan tanda-tanda penuaan. 3. Meningkatkan resiko kanker kulit. 4. Merusak mata. 5. Mengubah warna rambut. Soal yang ke-63. Sinar gamma seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma. Adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron positron. Berikut ini yang merupakan bahaya sinar gamma, kecuali A. Merusak satelit, B. Leukemia, C. Mutasi gen, D. Inflamasi mata, atau E. Kanker tulang. Jawaban yang benar adalah yang D, inflasi mata. Bahaya sinar gamma: 1. Merusak satelit dan atmosfer. 2. Menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. 3. Bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung dan daya tahan tubuh berkurang. 4. Dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. 5. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. 6. Mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Soal yang ke-64. Gerhana merupakan akibat dari perputaran bulan mengelilingi bumi terhadap matahari. Gerhana terbagi menjadi 2, yakni gerhana bulan dan gerhana matahari. Terjadinya gerhana bulan yaitu karena A. Cahaya bulan redup, B. Cahaya matahari ke bumi terhalang bulan, C. Cahaya matahari ke bulan terhalang bumi, D. Cahaya matahari redup, atau E. Cahaya matahari terang. Jawaban yang benar adalah yang C. Cahaya matahari ke bulan terhalang bumi. Gerhana bulan merupakan fenomena saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan yang tertutup oleh bayangan bumi.
Hal demikian terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Soal yang ke-65, daerah gelap yang dilalui inti bayangan bumi saat gerhana bulan terjadi yang ditunjukkan pada huruf X pada gambar di bawah ini adalah A. Tumbra, B. Sumbra, C. Penumbra, D. Umbra, atau E. Ambra. Jawaban yang benar adalah yang D. Umbra. Umbra adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah sangat gelap pada saat terjadi gerhana bulan. Penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana atau terjadinya bayangan pada benda gelap tidak tembus pandang. Istilah penumbra digunakan dalam gerhana matahari bersama umbra. Soal yang ke-66, Raihan mengecek sebuah pipa air bak mandi mempunyai debit 30 liter per detik. Untuk mengisi bak mandi sampai penuh diperlukan waktu 45 menit. Volume bak mandi tersebut adalah A. 80.000 liter, B. 8.000 liter, C. 81.000 liter, D. 8.100 liter, atau E. 810.000 liter. Untuk menyelesaikan soal ke-66 ini, kita gunakan rumus D sama dengan V per T. Diketahui debit 30 liter per detik dan waktu 45 menit. Jadi T sama dengan 45 menit. Namun sebelumnya 45 menit ini kita rubah satuannya ke detik. Jadi 45 menit dikali 60 detik. 2700 detik. Oke, langsung kita masukkan ke rumus. D-nya sama dengan 30, V atau volume ini yang nantinya kita cari, dibagi T. T-nya 2700 detik. Maka jika ditanya V, 30 dikali 2700. 27 dikali 3, 1, 2, 6, 8. 81.000. Satuannya liter. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang ke-67, teori nebula atau teori kabut merupakan salah satu teori yang menyebutkan terbentuknya tata surya. Teori ini dicetuskan oleh dua orang ahli, salah satunya yakni A. Alfred Wegener, B. Moulton, C. Kuiper, D. Immanuel Kant, atau E. Weizsäcker dan Kuiper. Jawaban yang benar adalah yang D. Immanuel Kant. Teori nebula atau teori kabut merupakan salah satu teori yang menyebutkan terbentuknya tata surya. Teori ini dicetuskan oleh dua orang ahli yaitu Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace, sehingga sering disebut dengan teori Simon-Laplace. Kedua penemu teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya tata surya terbentuk dari kabut gas. Soal yang ke-68, planet terestrial di bawah ini ditunjukkan oleh nomor 1 Bumi, 2 Merkurius, 3 Venus, 4 Jupiter, 5 Saturnus, 6 Mars. Pilihan jawabannya A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 6, C. 1, 2, 3, dan 6, D. 3 dan 4, atau E. 2 dan 3. Jawaban yang benar adalah yang C. 1, 2, 3, dan 6. Planet terestrial adalah kelompok planet yang memiliki sifat dalam tanda kutip kebumian, baik dalam hal ukuran, massa jenis, massa, hingga komposisi penyusunnya. Jika dilihat dari komposisi dan ukuran bahan penyusunnya, planet terestrial ini planet yang memiliki komposisi penyusun batuan serta ukuran yang menyerupai bumi. Planet terestrial terdiri dari 4 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.
Soal yang ke-69, menurut teori ini, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Alam semesta selalu terlihat tetap seperti sekarang. Menurut penjelasan tersebut merupakan isi dari teori A. Osilasi, B. Keadaan tetap, C. Planetesimal, D. Kontraksi, E. Kabut atau nebula. Jawaban yang benar adalah yang B. Keadaan tetap. Teori yang dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Sir Herman Bondi ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Memang, semua materi di alam semesta ini terus mengembang dan bergerak menjauh dan menciptakan ruang kosong. Tapi di ruang kosong tersebut akan tercipta juga materi baru, sehingga materi-materi tersebut akan membentuk galaksi baru. Soal yang ke-70, proses pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang adalah jagat raya terbentuk karena A. Dentuman planet hingga terbentuk ribuan bintang, B. Ledakan besar yang sampai sekarang alam raya masih berkembang, C. Pertemuan planet besar yang membentuk planet seperti sekarang, D. Dentuman keras yang memporak-porandakan bintang sekarang ini, atau E. Bintang-bintang yang bertabrakan. Jawaban yang benar adalah yang B. Ledakan besar yang sampai sekarang alam raya masih berkembang. Teori Big Bang atau dentuman besar disebut sebagai penyebab terbesar terbentuknya alam semesta pada hampir 14 miliar tahun lalu. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga mendingin pada waktu ini.